أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهدي، وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثالث في صفة خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم. Masih fasal yang ketiga tentang sifat khatimihi, setempel atau cincinnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di malam Selasa yang telah lewat telah dijelaskan sebagian sifat daripada cincin ataupun setempelnya Rasul, yang mana terbuat daripada perak, dan kemudian fasnya, yaitu matanya, bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Dan malam ini kita lanjutkan lagi beberapa penjelasan tentang yang berkaitan dengan cincin atau setempelnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma arada, ketika ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyaktuba, menulis, ilal ajami, kepada orang ajam, yaitu selain daripada orang Arab. Ajam itu selain daripada Arab, baik itu Persia ataupun Romawi ataupun Habasyi. Bahkan kita ini termasuk ajam, karena kita kada orang Arab, kita orang Banjar, ya. Ayyaktuba ilal ajam, menulis surat, hendak menulis surat kepada orang-orang yang bukan Arab, yang mana isi surat itu tujuannya untuk menyeru masuk kepada Islam, membawai masuk Islam. Jadi nang dikirimi, karena di hadis di bawah itu ada raja-rajanya. Qila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, ada yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu innal ajama, sesungguhnya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, la yakbaluna, tidaklah mereka menerima, illa kitaban alaihi khatamun, mereka tidaklah menerima illa kitaban, kecuali
tulisan surat alaihi yang mana ada ke atasnya khatimun, ada stempel. Tok. Ini menjadi sesuatu yang resmi. Kalau kita hendak berkirim surat harus ada stempel. Mengirim surat kepada orang tua aja ada kena di bawah tertanda anakmu yang lagi menderita. Kenapa? Kekurangan duit. Tolong kirimi. Pertamanya isi surat, alhamdulillah ananda sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Tapi terakhirnya tolong kirimi duit. Nah, berarti di atas sudah berpadah kada kekurangan, di bawahnya sekalinya minta kirimi, berarti itu kada sesuai suratnya. Tapi itu biasa pembukaannya kan manis dulu, karena terakhirnya ujung-ujungnya minta kirimi duit. Fastana'a, lalu beliau minta bikinakan, minta ulahakan khatiman atau khataman, yaitu stempel cincin tadi. Lalu Rasul menyuruh salah seorang sahabat untuk mengulahakan stempel. Adapun nama sahabat yang menulis, yang mengulah cincin atau stempel itu adalah nama beliau Ya'la bin Umayyah. Jadi tulis pembikin stempel atau surat cincinnya Nabi yang sebagai stempel itu adalah ngaran sidin Ya'la bin Umayyah. Faka'anni, lalu kemudian ujar Sayyidina Anas, faka'anni seakan-akan aku melihat, faka'anni anzuru, seakan-akan aku melihat ila bayadihi, kepada putihnya cincin tadi itu, utas tadi itu atau stempel tadi, fi kaffihi, di telapak tangan beliau. Jadi ketika diandak di telapak tangan, kemudian putihnya tadi terlihat mengkilat karena terbuat dari perak. Jadi begitu bersih, dan ini menunjukkan begitu bagusnya cincin yang diulahakan oleh orang tadi itu, oleh sahabat tadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kata ulama, wa yadullu hadzal hadis ala masyru'iyatil murasalah bil kutub, dan menunjukkan hadis ini ke atas anjuran surat menyurat dengan menulis kepada orang lain. Dan mulai Bahari kan surat menyurat itu sudah menjadi tradisi. Di zaman Bahari kada ada kantor pos. Pakai apa mengirim surat? Pakai burung dara. Dan kada habis pikir kayak apa burung dara itu kau sampai mengantarakan kepada orang yang dituju. Kalau dipikir-pikir kayak apa? Nang tahu aja kita tuh berkirim lewat pos alamatnya betulis, sekalinya salah aja bisa. Padahal betulis alamatnya. Ini burung kan betulis kan bisa membaca sampai subhanallah. Kayak apa Bahari dilajari burung itu sehingga kau mengantar. Karena kan kantor apa tukang pos kan ada nang tukang antaraan surat Bahari. Diikat di burung. Imbah itu burungnya dilapas terbang. Imbah itu kena sampai kepada tujuan, subhanallah. Entah napakah caranya, mungkin kalau anjing kan dengan penciuman diandaki baju sipulan nih cari bau ini sampai dapat, makanya karena mencium bau nih itu sampai dapat anjing mencari. Tapi kalau burung wallah alam mungkin kayak apa Bahari itu sehingga kau jadi utusan burung itu. Dan ada kalau merpati pos dulu ngarannya istilahnya. Ya. Merpati tukang antar surat, dan itu memang dididik Bahari itu. Wah ini kan ada lagi sudah merpati kita kok lagi disuruh mengirim surat. Ya, salah sasaran terus suratnya kena. Ya. Ada kisah cerita kan anak halus bebinian. Jadi ini cerita di Arab. Jadi ada satu keluarga yang mana keluarga ini terdiri daripada abah, terus bini, kemudian mintuha bebinian, kemudian anak dua ikung bebinian. Jadi berlima beranak keluarga ya.
Abah apa laki bini lalu mintuha bebinian, imbah itu anak 2 ikung bebinian, umurnya sekitar 10 lawan 7 tahun. Dan suatu hari nang bini garing. Ketika garing dibawa ke rumah sakit, lalu diperiksa, ujar dokter setelah diperiksa, didiagnosa, dicek, ternyata bininya ini menderita penyakit yang mana harus dioperasi. Lalu ditakuni operasi, berapa biayanya? Ternyata larang biaya operasi. Ujar nang abah, nang laki tadi, kada bapak ulun bulik dulu, bau bulik dulu sambil memikirkan mencarikan dananya. Bulik ke rumah, bingung nang abah kayak apa, nang laki tadi bingung kayak apa mencarikan duit. Pikir, ingat ada kawan di kota. Ini tempatnya sedikit ke kampung. Lalu ingat di kawan di kota, lalu berpikir hendak meinjam duit kepada kawan tadi. Embah itu bapadah lawan nang bini, bapadah lawan mintuha, ulun hendak ke kota mencari pinjaman duit gasan operasi bini. Nang anak 2 ikung ini kada paham kan, umur masih 10 tahun, 7 tahun ya kada paham. Kayak tadi ulun datang bersalaman, kenanakan bebinian bersalaman. Jurang hadang dulu. Sudah balik belum? Tanya belum ya. Mbak itu si ikung nang halus, balik itu napa garang ya? Jurang terbalik-balik. Am kada paham kalau nya kada tahu. Lalu mbak itu kawannya menjelaskan balik itu. Nah, Pak tadinya menjelaskan haid jar. Oh, haid itu napa aja pula. Kada paham juga nya kan anak. Maklum kan anak itu dan kan anak itu polos, bersih. Jadi kada apa-apa selaman jurang asal jangan haid. Amun sudah haid kada boleh selaman batal. Uyuh bau udu ulang. Ya. Lalu ujar nang abah tadi ulun berangkat nang abah bisukan berangkat, malam sudah bersiap-siap, bisukan pagi-pagi berangkat sudah. Dah tinggallah di rumah mintuha tadi lawan bini sudah terbantai ditilam kada kau bergerak, lawan anak tadi nang halus sudah ikut. Embah itu datang orang beelang, tahu garing kan datang orang beelangan melangi, lalu sambil datang melangakan berdoa, Allah yu'tikal sehat, Allah yu'tikal afiyah. Bahasa Arab karena ceritanya ini di Arab. Kalau kita kan datang beelang, apa biasanya? Kasihannya nyawa. Doakan seharusnya kalau kita melangi orang garing itu kan mendoakan Allah yashfik, itu paling kan Allah yashfik, Allah yu'tikas sehat. Nang anak ini kan sambil mendengarkan ketika ada orang beelang, rata-rata doanya gitu, Allah yu'tikas sehat, Allah yu'tikas sehat, Allah yu'tikal afiyah. Imbahnya orang bulikan nang anak betakon lawan nini, kan nininya tadi ini Allah itu siapa garang, jadi rata-rata tiap kali orang datang Allah aja nah, mudah-mudahan Allah memberikan sehat. Allah itu siapa? Lalu dijelaskan oleh nini Allah itu adalah Ar-Rabb, Rabbuna Tuhan kita. Allah Maha Pemberi, Allah segalanya mampu. Jelaskan bawahnya. Tapi dengarkan anak kan kada tapi menangkap banajunya kada paham. Cuman intinya paham Allah itu nang bisa memberikan kesembuhan itu aja. Sudah. Sampai malam guring, isuknya kan anakan berdua beding sang ini tadi apa? Tulak sekolah. Sebelum sekolah, sebagaimana abahnya tulak tadi ke pasar, abahnya tulak ke kota, nang anak ke sekolahan. Di tengah sekolahan perjalanan, lalu kemudian singgah di warung menukar amplop. Dan kertas hendak menulis surat kepada Allah. Lalu akhirnya dioleh penjual ikam, janang penjual kan tahu ini, isanya tetangga. Kadusah ikam asan apa menulis surat kepada abah ikam kah? Abah ikam kena bulik aja kadusah. Ujan nang anak kada, kami menulis surat kepada, pokoknya ada rahasianya kada muadakan pertama. Berdua berding sana, akhirnya boleh sekolah tulislah surat. Isinya kalau setiap kali ulun membaca cerita ini meneteskan air mata karena polos. Kata-katanya itu apa? Ibarat seseorang, ya Allah, bahasa kita tuh bahasa polos. Allah datang, ya Allah, kemari datang, tolongi kami, tolongi mama ulun, sembuhkan mama ulun. Kalau pian kada datang ya Allah, ulun sedih, kada ada yang menolong, siapa lagi selain engkau.
dengan bahasa kenanak polos. Kalau bahasa kita itu kada pantas, istilahnya kada seakan-akan syirik, tapi ini kenanak polos. Tulis, itu panjang suratnya, lalu kemudian dimasukkan dalam amplop, terus dimasukkan ke dalam kotak pos. Bahari kan ada kotak pos ya, kita masukkan kotak situ. Karena tukang pos datang mengambil itu. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Akhirnya datang tukang pos, mengambil, itu dicari-cari, dipilih-pilih alamatnya. Sekali sebutin kada alamat, bingung nih kemana mengirim. Penasaran dan kada belem pulang suratnya ini. Dibuka oleh tukang pos. Ketika dibuka, membaca si tukang pos tadi menangis. Itu tadi isinya, ya Allah, tolong datanglah kemari ya Allah, kami sangat perlu. Kalau pian kada datang ya Allah, kami jadi sedih. Oh, bahasanya itu meneteskan air mata. Tapi bahasa Arab tadilah. Akhirnya si tukang pos ini menangis. Kawannya melihat bingung. Kenapa ikam baca surat menangis? Ada kau mengisahkan ikam baca songan di tukang pos tadi. Baca serongan situ. Mbahnya membaca nang kawan ini menangis juga pulang menggeraung. Akhirnya petugas pos bingung, kenapa nih? Datang pimpinan pos. Kenapa nih jadi bertangis-tangisan di kantor pos? Diunjuk kayak dibaca sampai pimpinan kantor pos pun menangis. Seberataan sekantor posan menangis membaca surat tadi. Lalu akhirnya sudah kumpul. Hari ini kita kumpulkan duit dan kita serahkan kepada si anak tadi. Dan kita akan carikan bantuan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit supaya dioperasi kulit tadi. Jadi dalam surat itu si anak tadi menulis, ya Allah, kami akan menunggu engkau datang di ujung gang. Kalau pian kada datang, kami akan tetap menunggu sampai engkau datang ya Allah. Di ujung gang di hari. Dan akhirnya tadi tukang pos dan seluruh petugas pos mengumpulkan duit, gaji sebulan kada diambil. Pokoknya bulan ini gaji kita serahkan seberataan daun ke anak. Untuk kumpul duit, lalu menghubungi rumah sakit, ditelepon ambulan dan diceritakan kondisinya, rumah sakit pun siap membantu. Datanglah ambulan. Ketika itu si petugas pos rumah sakit melihat kan anak tadi duduk berdua baading. Mahadang bujuran kan anak tadi jadi kada berdustanya duduk mahadang situ. Nang abah, nang mama, nang nini kada tahu kisahnya. Berduaan duduk situ kan. Kan anak polos duduk kan. Imbahnya melihat ambulan datang. Karenanya kan minta kirimi ambulan untuk supaya mengobati. Nya kada tahu tadi Allah apa. Ketika ambulan datang, apa yang diucapkannya? Allah datang, Allah datang, Allah datang katanya. Saking gembiranya. Allah datang. Sampai petugas seberataan menangis. Ini cerita terjadi nyata di daerah salah satu di Arab sana. Jadi setiap kali membaca kisah itu, ya Allah, kepolosan seorang anak itu luar biasa. Kita kan ya masih kadang-kadang ada ragu, ada syak, berdoa kadang-kadang kada yakin masih. Tapi si anak ini luar biasa. Makanya judul kisah itu pun, judul cerita ini pun apa? Bara'atut tiflaini. Apa istilahnya? Bahasanya itu bara'ah, bebasnya dua orang anak kecil. Bebas daripada sakwa sangka nang kada berdosa. Polos. Subhanallah. Itu cerita nang apa jurang bujur-bujur menggugah perasaan. Kepolosan kan anak halus dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu nang berkaitan dengan surat. Tapi pian jangan mengirim surat kepada Allah kena ya. Kalau pang dalam kesulitan berkirim surat kepada Allah, kena tukang pos nang bingung kemana. Nya ada juga kejadian lucu lagi. Seorang kananak juga orang miskin, tapi ini cerita dalam buku ulun dapat baca. Cerita kananak nah hendak sekolah tapi kada berduit. Kalau tadi kan bujur ini. Kalau ini wallah alam. Namun intinya kananak ini juga berkirim surat kepada Allah. Jadi di situ kan inya perlu, ya Allah, ulun hendak masuk sekolah, perlu baju seragam hanyar, perlu topi hanyar, perlu sepatu hanyar, dan buku pelajaran hanyar. Total duit sekitar 450.000.
Akhirnya sudah dirincikan, jadinya mengirim surat kepada Allah. Sama tadi, cuman bahasa Indonesia. Dirincikan, ulun perlu ini, perlu sepatu, perlu baju, perlu seragam, perlu buku. Masuk, dipatakan, masukkan kantor pos. Ketika pas menerima bingung, ini surat kepada Allah. Kayak apa ini? Alamat pengirimnya ada, tapi tujuannya kepada Allah. Bingung tukang pos. Kebingungan, dibawa ke kantor polisi. Diunjuk wadah kantor polisi. Ketika sampai di kantor polisi, para pimpinan polisi membaca Allah. Oleh pimpinan polisi, kena anak buahnya dikumpulkan duit dia pulang. Suruh kumpulan duit. Ternyata duitnya kada cukup, 425.000 kurang 25.000. Sudah terkumpul, dikirim kepada anak tadi pulang. Ketika dikirim kepada anak sampai di rumah, senangnya luar biasa kan anak tadi itu. Tapi pas dihitung 425 kurang 25.000, kan tadi mintanya 450. Akhirnya rupanya kan anak ini membalas pulang surat pulang kepada Allah. Isinya apa? Ya Allah, terima kasih, kiriman engkau telah datang. Tapi tolong lain kali kalau kirim lagi jangan lewat polisi, kena dikorupsinya. Padahal polisi membantu, polisi dibadakan korupsi. Kan kurangnya minta 450, datang 425, berarti kurang kalau dibadakannya polisi korupsi. Allahu Akbar. Ini sekedar menambah keyakinan kita kepada Allah. Surat tadi ya. Wa an Anasin aidan, dan hadis yang kedua daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu aidan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba, menulis ila Kisra, kepada Raja Kisra. Itu Persia. Wa Kaisar, dan kepada Raja Kaisar itu Romawi. Wan Najasyi, dan kepada Raja Najasyi, itu kalau ini Ethiopia atau Habash. Ini 3 kerajaan besar di zaman itu. Fakila lahu, lalu kemudian dikatakan kepada Rasul ketika hendak mengirim surat, innahum, sesungguhnya mereka, la yakbaluna kitaban, tidaklah mereka menerima akan suatu surat, illa bi khatim, kecuali dengan ada stempel, ada toknya, jadi resmi kan. Fasaga, lalu kemudian minta ulahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman, satu cincin atau stempel tadi, halqatuhu atau halaqatuhu fiddatun, lingkarannya adalah berupa perak. Memang penting kalau kita berkirim surat itu harus ada stempel. Kalau katakanlah kurang diyakini oleh orang yang menerima. Dan salah satu juga penghormatan kepada orang yang dikirimi. Kalau kita kada pakai stempel, kada bertanda tangan aja surat, kada diterima orang. Dan itu kada menghargai kepada yang dikirimi. Berkirim surat ke wadah sang tercinta aja pian. Wah, ini sudah jarang kan orang berkiriman surat, sudah lewat WA langsung, sudah kada pakai tanda tanganan lagi. Makanya banyak hoaknya, banyak kada bujur. Tapi kalau bahari itu berkirim surat, apalagi hari kasih sayang, tanggal berapa? 14 Februari sudah lewat. Itu hari apa biasa disebut Valentine, hari kasih sayang. Bahari pian rami bener orang menjual kartu kasih sayang, ucapan. Jadi anak muda nang lagi hanya mau urak bulun itu bakal tujuan nukaran. Gasan mengirimi siapa kan tahu juga, pokoknya nukar kena kirimi barang aja kepada siapakah. Kalau pina ada nang menyahuti berarti jadi menang kada menyahuti berarti ya paling kada benar usahakan dulu ada. Itu biasanya di bawah kena dari ada tanda tangannya, ada namanya. Itu sudah salah satu adalah supaya orang nang dikirimi tahu dan merasa dihargai. Apalagi kalau surat resmi kada bertanda tangan, kada berstempel, kada harapan. Dari instansi pasti ada stempelnya, ada toknya, ada tanda tangannya, ada nama pejabatnya, KTP, ada tanda tangan siapa? Camat. Kemudian apalagi yang penting-penting ada seberatan stempelnya. Jadi kada komen main kalau untuk surat menyurat itu.
Wa naqasha, dan kemudian mengukir fihi di surat itu, di stempel itu tadi, yaitu ukirannya adalah Muhammadun Rasulullah tulisannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtimul kutuba, menstempel, mentok kutub yaitu surat, wa yaqul, dan kemudian beliau bersabda, al khatamu alal kitab, stempel tok ke atas kitab yaitu surat, khairun minat tuhmati, adalah lebih bagus daripada menimbulkan tuhmah, sangkaan nang kada baik. Karena kan timbul sangkaan, wah ini palsu, gak ada tanda tangannya, gak ada stempelnya, maka stempel. Sekolahan ada stempelnya. Setiap, wah ini kan nyaman aja mulai stempel sudah. Nang bahari itu bah ukir, bah apa bah pakai belading bahari, getah, pakai getah diukir, ditulis. Wah ini masya Allah nyaman banget sudah. Nang lasernya tuh pian, tinggal buat titik tinta. Subhanallah, canggih. Bahkan tanda tangan weh ini kada perlu pakai pulpen, di HP tanda tangan. Ulun dapat kiriman barang paket, sekalinya tuh petugasnya kada mau nunjuki pulpen, menunjuki HP, tanda tangan sini aja bayarnya. Hanyar jurang sekali ini tanda tangan di HP ulun. Biasanya spidol diunjuki, ada yang spidol gondol pada tanda tangan, ada yang spidol halus, sekalinya ini HP aja pulang, tanda tangan sini aja. Canggih. Subhanallah, zaman berkembang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dan daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, ittakhadha, membikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin, membikin Rasul ini, kalau di sini adalah maksudnya khatam yaitu cincin daripada emas. Rasul membuat cincin atau utas daripada emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi, dan adalah beliau memakainya fi yaminihi, di tangan kanan beliau. Jadi bahari sempat dibolehkan bautas emas. Sebelum ada perintah larangan kada boleh memakai emas bagi laki-laki, kan ada hadisnya, hadani haramun, yaitu adzahab wal harir, emas dan perak, haram lirrijali ummati wa halalun linnisa. Sebelum dihalalkan, sebelum diharamkan emas, pernah dulu Rasul pun memakai emas. Ini hadisnya. Makanya ada sebagian pendapat mazhab yang mengatakan boleh memakai emas. Itu sudah terlewatkan. Ya. Fakana yalbasuhu fi yaminihi, dan adalah Rasul memakai di tangan kanan beliau. Itu di tangan kanan, di jari kelingking. Fattakhadhan nasu, lalu orang-orang pun ittakhadha, membikin orang-orang khawatima min dhahabin, cincin daripada emas juga pulang diulah. Karena melihat Rasul memakai cincin emas, lalu orang-orang sahabat pun umpat juga maulah emas. Nah ini kan panutan, makanya panutan itu kada kau macam-macam. Yang namanya panutan karena diumpati orang, kalau tak salah-salah mau umpati juga orang. Padahal kadang-kadang mau umpati ini melihat juga ampina rasa cocok, lawan liur diumpati kada cocok, kada mau umpati, padahal giliran yang seharusnya diumpati kada diumpati, giliran yang kada harus diumpati malah diumpati. Ya, itu kadang-kadang orang kita nang cocok lawan liur nang nyaman nang diumpati. Al-Fatihah lima syil gahwatil bunniya wa syaribaha binniya min salihis sufiyah. Inna Allah taghashsham birrahmah wal maghfirah, wa anna Allah bijayma alayhi yuballighna kulla umniyah wa yahfadna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissi wal ma'niyah wa salih jihatana wa buldanil islamiyah wa salih amal wa niyah wal aqibah wa dhurriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Jadi seorang panutan kadang-kadang memang harus berhati-hati. Fattakhadhan nasu khawatima min dhahabin fatarahahu, lalu kemudian Rasul membuangnya, melepas. Ada perintah dari Allah untuk supaya kada memakai cincin emas. Fatarahahu, lalu Nabi pun melepas dan membuang, kada dipakai lagi emas tadi. Wa qala, lalu kemudian beliau bersabda, la albasuhu abadan, aku kada memakainya selama-lamanya lagi. Jadi kada lagi memakai cincin emas setelah itu. Fatarahan nasu, lalu kemudian orang-orang pun taraha, membuang orang-orang khawatimahum, emas apa, cincin-cincin emas mereka tadi. Nabi membuang, maka orang-orang pun membuang. Namun ada sebagian sahabat yang kada tahu. Semalam mungkin sudah disebutkan ada 5 sahabat yang ketika dikubur ternyata masih memakai cincin emas. Lah ini yang dijadikan oleh hujjah sebagian orang-orang yang memadahkan boleh laki-laki memakai emas. Padahal kata ulama, mereka para sahabat ini ketika larangan hadis tentang kada boleh memakai emas mungkin kada sampai kepada mereka, sehingga sampai meninggal tetap memakai utas emas. Padahal Nabi sudah melarang kada boleh memakai emas. Hadisnya, hadani haramun ala dzukuri ummati hillun li inaziha. 2 perkara yaitu emas dan sutra haram kepada umatku nang laki-laki dan halal untuk bebinian. Itu jelas. Maka dari situ haramlah sudah emas bagi laki-laki. Jadi kada boleh memakai emas. Nah, itu panutan tadi. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Kalau sesuatu yang kira-kira hukumnya kada jelas, lalu hendak dia melakukan, maka jangan di hadapan orang-orang banyak. Sebab karena dijadikan hujah oleh orang-orang awam. Kalau sudah jadi panutan itu repot, kan? Jadi orang yang dijadikan sebagai umpatan, apa-apa aja dituruti orang, maka ini harus hati-hati. Berselawar 3/4 kan mungkin biasa bagi orang awam kan masalah, tapi bagi orang yang alim, orang berilmu, berselawar 3/4 jadi sama-sama tuan guru berselawar 3/4, berjalan ke pasar pulang jadi sama-sama. Padahal sekalipun secara hukum kada apa-apa, cuman adab atau adatnya mengatakan kada bagus, maka ini jangan dilakukan. Seperti itu untuk orang panutan. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Ittakhadha itu membikin, maulah cincin daripada perak. Wa ja'ala, dan menjadikan beliau fassahu, matanya, mimma yali, daripada sesuatu yang setelah kaffahu, telapak tangan beliau. Jadi dibalik ke ini kan kalau bautas Nabi. Nah, ya itu fasnya, matanya di setelah daripada telapak tangan. Jadi maksudnya seperti ini, berbalik memakai utas. Ini bagusnya, abdolnya seperti ini kalau kita nak mengumpati bujur-bujur. Ya. Tapi kalau seandainya dibalik pun kada apa-apa. Karena ulama mengatakan dua-duanya boleh. Mau di sini itu boleh. Hanya saja Nabi kebanyakan adalah seperti ini. Ya silahkan nang mana nang nyaman. Kalau nang afdalnya tadi ya seperti itu. Cuman karena kita kada terbiasa utas nang ini, kadang-kadang mungkin kalau pindah betapak-tapak ini kena hancur. Apalagi kalau batunya nang batu nang lama, apa batu lama? Batunya agar-agar. Batu nang rapai, nang gampang rapai itu apa? Batu nang batu apa nang gampang rapai? Amun batu gini kada apa-apa, tahan aja insyaallah, atau pecah pun juga kada apa-apa, tapi sakit hati hampir. Kalau nang larang
Jamrut itu kan termasuk rentan itu. Larang tapi kada kawa tegak-tegak bisa retak. Kalau sudah retak harganya kena turun. Nah, makanya diandak ke sini. Yang kedua, biar orang melihat. Ya. Apalagi kalau warnanya kan mencelang, kena cahaya lampu, jelas langsung aja tuh orang berparak, jual aja. Namun sudah gitu, ayo kita ke pinggir aja, jangan di sini bener. Karena ketahuan orang banyak kan nang hak mata kan. Wa naqasha, dan kemudian mengukir fihi, pada cincin tadi itu kalimat Muhammadun Rasulullah. Ini sudah disebutkan berkali-kali. Jadi untuk matanya atau ukiran yang ada di sini adalah tulisan kalimat Muhammadun Rasulullah. Wa naha, dan kemudian Nabi mencegah ayan kusa ahadun alaihi, dan Nabi mencegah, melarang, menangati daripada yan kusa, mengukir ahadun seseorang alaihi ke atasnya, itu seperti tulisan kalimat Muhammad Rasulullah. Itu kada boleh di zaman hidup Nabi. Setelah beliau meninggal maka itu kada apa-apa. Makanya banyak hari ini utas bertulisan Muhammad Rasulullah. Untuk mengikuti berkah silakan kada apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, di zaman Rasul kenapa ditangati? Supaya jangan terjadi kesamaran. Sebab kalau kena ini dipakai, ada orang lain selain Rasul memakai, kemungkinan kena jangan-jangan ini kena mulai stempel juga surat, maka jadilah iltibas, kesamaran. Kalau kena ada jurang tua ini penipuan lah ya. Dan memang ini Rasul tangati seperti itu, ada hikmahnya supaya jangan terjadi orang lain umpat-umpatan maulah seperti itu. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang maulah. Namun kemudian dibantah ulama lain itu karena dia tidak tahu larangan kada boleh maulah itu. Ala kulli hal itu sudah lewat dan di zaman Rasul larangannya. Tapi untuk saat ini kada apa-apa. Boleh aja kalau misalnya hendak bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Cuman ingat setiap hendak masuk ke toilet, kamar mandi harus dilepas. Ya, sebab Nabi pun ada nanti di hadis terakhir, setiap masuk ke kamar mandi beliau naza'a, melepas cincin beliau. Wa huwa alladhi saqata, dan ia adalah yang gugur, alladhi saqata, yaitu yang gugur cincin tadi. Wa huwa, dan adalah ia cincin, alladhi saqata, yang gugur ia min mu'aikib, daripada tempat yang namanya mu'aikib. Fi bi'ri Aris, di sumur yang namanya sumur Aris. Jadi utas ini yang bertuliskan yang tadi dipakai Rasul, kemudian dipakai Sayyidina Abu Bakar, kemudian dipakai Sayyidina Umar, kemudian dipakai oleh Sayyidina Utsman. Lalu ketika zaman Sayyidina Utsman inilah tergugur utas tadi itu di tempat namanya Mu'aikib, di sumur, ada sumur di Mu'aikib itu sumur yang namanya sumur Aris. Saqata min Mu'aikib fi bi'ri Aris, di sumur yang namanya sumur Aris. Mu'aikib ini nama salah seorang sahabat. Mu'aikib ini adalah nang mengurus utas Nabi tadi itu. Jadi mulai zaman Rasul dipakai oleh Rasul, lalu kalau kada dipakai maka dikena dipingkuti, disimpanakan, yaitu yang menyimpan adalah beliau Mu'aikib. Ketika berpindah kepemimpinan khalifah, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, lalu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena kalau kada dipakai maka disimpan oleh beliau. Mu'aikib ini tukang simpanakan. Jadi memang beliau ini tugasnya khusus untuk menyimpan, menjaga, merawat. Karena kalau lagi perlu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar atau sekedar untuk mengambil tabarruk berkah memakai cincin Rasul, karena dibolehkan pula disimpan.
Meninggal Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar, tetap beliau yang mengikuti utas tadi itu menjaga. Jadi kalau Sayyidina Umar perlu dipakai, kemudian untuk stempel. Lalu berganti pulang Khalifah Sayyidina Utsman. Nah, ketika zaman Sayyidina Utsman inilah tagugur utas tadi di sumur, ngarannya sumur Aris, dan ketika dicari ikan didapat lagi sudah hilang. Wa Mu'aikib, dan adalah Mu'aikib ini huwa min ahli Badrin. Beliau adalah daripada golongan orang yang ahli Badar, orang yang umpat perang Badar. Jadi termasuk orang yang umpat perang Badar, dan umpat perang Badar ini sudah sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan, dijamin masuk surga. Jumlahnya 313. 313. Parak lawan 212. Ada riwayat menyebutkan 314, ada riwayat menyebutkan 315. Tapi yang dikatakan 313 sebagaimana tentara Nabi Allah Daud yang jumlahnya 313 ketika membunuh Jalut. Wa qatala Daudu Jalut. Nabi Daud berperang melawan Jalut, jumlah tentara beliau 313. Orang yang umpat perang Badar juga 313. Nah, jadi termasuk angka yang bagus, 313. Makanya ada amalan-amalan tertentu yang diamalkan jumlahnya 313. Jangan kurang, jangan lebih. Ada seseorang datang ke Kiai Hamid, Allah yarham, Pasuruan, Mbah Hamid, wali min aulia Allah. Mungkin pian sudah pernah ke sana ya ziarahan ke Pasuruan. Kalau yang belum pernah mudah-mudahan kawa ziarahan ya. Tapi menabung, jangan kadang hendak ziarah aja ada menabung. Datang ke wadah Kiai Hamid, orang ini hendak umpat MTQ dan minta doakan supaya juara 1. Jadi MTQ-nya di daerah mana waktu itu diskesarkan di Sulawesi atau di mana? Jadi Kiai Hamid aja. Tapi ikam baca hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 400 kali. Sebelum ikam tanding umpat lomba baca hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 400 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Maka ikam juara 1. Oh mantap, ini Kiai Hamid yang menyuruh. Akhirnya sebelum berangkat, lalu sebelum bertanding, tampil, baca. Ternyata ketika pengumuman dapat juara bujuran, tapi juara 2. Maka harapannya juara 1. Dan kata beliau ternyata apa? Ketika aku membaca wirid tadi, ternyata kelebihan 1 wiridnya. Seharusnya 400, terbaca 400. Itu aja salahnya, seandainya pas juara 1. Cuman kelebihan sebuting. Ingat sidin waktu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, lebihan sebuting 401, maka akhirnya dapat juara 2. Alhamdulillah juga juara. Ya. Tapi harapan kan juara 1. Ternyata ala kulli hal, kalau kita sudah diberi orang alim, orang soleh, amalan, kemudian angkanya ditentukan, jangan melebihi. Wah, asa kada puas, asnya kurang lagi, nambahi serongan. Itu kayak obat, sudah ujar dokter sehari 3 kali, rasa kada puas, tahu-tahu menambahi serongan 6 kali. Iya, nang tambah. Bukannya sehat, tapi malah jadi keracunan, overdosis. Wiritan seperti itu ada yang sudah memang ditentukan, ada. Jadi jangan dilabihi. Kayak kita kan habis sembahyang baca subhanallah 33, Allah Akbar 33, kemudian apa lagi? Alhamdulillah 33. Ya 33 aja. Itu sudah angkanya memang dari Rasulullah. Kada usah merasa rasa ada puas 33. Berapa? 100. Ada wiritan yang memang kada berbatas, ada di hadis itu. Istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak daripada ucapan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kada berbatas, semakin banyak semakin bagus. Jangan giliran disuruh membanyaki, 3 aja kan cukup sudah ya. Kalau manusia imbahnya disuruh banyaki,
merasa puas cukup. Giliran dibatasi, asa kada puas, asa kurang menambahi. Itu gawian setan. Nafsu maulah supaya kita mukhalif kepada syariat. Makanya orang beribadah itu harus dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Orang beribadah dengan ilmu lebih cepat sampai dibandingkan orang beribadah dengan nafsu. Itulah pentingnya mengaji, menuntut ilmu. Mana tadi? Min ahlil badar, angka 313 tadi ya, orang 64 perang Badar. Wa kana yali, dan adalah beliau yang menjaga. Yali artinya mengurus, menjaga khatamal Mustafa, cincin atau setempelnya Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafa'i min ba'dihi, dan kemudian para khalifah yang setelahnya. Jadi beliau ini nang tukang urus, tukang jaga untuk cincin atau setempel Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnatullah memang dalam berurusan, dalam apalagi ini negara kan sifatnya, Rasul sudah negara Islam, maka harus ada setiap satu itu ada pengurusnya, ada yang mengatur. Bagian keuangan siapa, bagian bagian ini, adalah supaya kada kacau. Jangan dikuasai serongan, mendikuasai serongan karena yang tambah kacau. Sekuat apapun, kalau seorang pemimpin kada membagi tugas maka akan repot. Rasulullah kayak apa hebatnya? Beliau tetap ada memberikan porsi masing-masing. Nah, tukang tulis ada. Bahkan untuk masalah ibadah pun ada kan. Nang tukang bawakan siwaknya Nabi ada. Nang tukang bawakan sandal Nabi ada. Subhanallah. Mereka berkhidmat seberataan untuk Rasulullah. Dan Rasulullah kada menangati. Seandainya kada boleh tangati. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahibus siwak wan na'al. Beliau bagian membawakan siwak dan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi bangun, siwak sudah ada. Kalau kita ini kan sikat gigi ada sudah. Banyu kena ada pula yang menyiapkan gasan sidin berwudu. Ini salah satu khidmat kepada Nabi. Lalu berlanjut turun kepada para ulama, yang mana para ulama pewaris para Nabi. Lalu ada juga yang berkhidmat pada ulama. Jadi para ulama kada tapi repot urusan ini sampai harus mencibuk banyu sorongan. Walaupun mungkin kada masalah bagi beliau, tapi kita sebagai orang yang mengambil faedah kepada mereka maka harus memperhatikan apa aja keperluan para ulama, maka haruslah kita membantu supaya kada repot hendak mengajar tapi sini harus mencibuk banyu dulu kayak apa. Akhirnya kada jadi mengajar, tertunda, terbengkalailah ilmu jadinya. Nah, kita sebagai orang yang menuntut ilmu maka harus memperhatikan keperluan para orang-orang alim, orang-orang saleh. Sunnatullah kadang. Kemudian wan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membikin Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman min warikin, cincin daripada perak. Fakana fi yadihi, dan kemudian adalah cincin itu di tangan beliau. Summa kana, kemudian ada cincin itu fi yadi Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, lalu berpindah berada di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa fi yadi Umar, kemudian berpindah kepada tangan Sayyidina Umar. Summa kana, kemudian ada cincin itu fi yadi Utsman, ada di tangan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Hatta sehingga waqa'a jatuh fi bi'ri Aris, di sumur yang namanya sumur Aris tadi. Sumur ini dinamai sumur Aris karena yang menabuk, yang maulah ini seseorang Yahudi ngarannya Aris. Lain Haris, Aris. Ngarannya Aris, orangnya Yahudi. Arti Aris itu kalau dalam bahasa Yahudi adalah fallah, tukang apa ngarannya? Petani. Orang petani. Tapi ini bahasa Yahudi, lalu bahasa Arab artinya fallah, atau bahasa kita artinya petani. Jadi kalau mengarani anak Aris itu apa? Tapi kena jadi tukang petani. Bahasa Arabnya fallah ya. Lain falah. Kalau sembahyang azan hayya 'alal falah,
Jangan dibaca hayya 'alal fallah. Itu jadinya apa? Ayo kita bertani, bercocok tanah. Tapi kalau falah itu artinya hayya 'alal falah. Ayo kita mengambil mencari keberuntungan, falah, beruntung. Ya. Naqsuhu yang mana ukirannya Muhammadun Rasulullah. Sudah juga disebutkan berkali-kali di hadis yang telah lewat. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri. Imam Bajuri seorang ulama yang ada di Mesir, alim, allamah, banyak kitab beliau. Yang terkenal itu Hasyiatul Bajuri terhadap kitab fikih. Dibaca di pondok-pondok pesantren. Dan kitab-kitab lain, tauhid juga ada, Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatut Tauhid. Itu juga Imam Bajuri. Luar biasa beliau ini orang alim, allamah, salah satu ulama daripada Al-Azhar yang mulia. Beliau berkata wa fi wuqu'ihi, dan adapun pada jatuhnya ia, itu jatuhnya cincin, isyaratun adalah salah satu petunjuk ila kepada anna amral khilafah, bahwasanya perkara khilafah, urusan khilafah yaitu kepemimpinan, karena adalah ia manutan bihi, dipatokkan dengan cincin itu tadi. Maksudnya apa? Ketika cincin itu gugur, maka khalifah pun juga berakhir. Jadi patokannya cincin tadi. Dan memang kenyataannya ketika cincin itu gugur, mulailah fitnah timbul. Kapan mulai fitnah muncul? Mulai zaman Sayyidina Utsman bin Affan terjadi perkelahian. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tenang, Sayyidina Umar, Masya Allah, Sayyidina Utsman, sini timbul fitnah, bahkan berbunuh-bunuhan. Nah di sini apa? Faqad tawasalatil fitan, bersambung-sambung fitnah terjadi. Bahkan sampai membawa kepada terbunuhnya Sayyidina Utsman. Ketika beliau lagi membaca Al-Quran, dibunuh. Wa tafarraqatil kalimatu, dan kemudian berpecah belah kalimat, kada lagi satu. Dan ini terus berlanjut sampai hari ini. Sebagaimana isyarat kena. Wa hasalal harju, dan terjadilah al-haraj, itu al-haraj pembunuhan, bebunuh-bunuhan. Walidzalika, dan oleh karena itu qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, kana fi khatimihi, adalah pada cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma fi khatimi, sesuatu yang ada fi khatimi, pada cincinnya Sulaiman, itu Nabi Sulaiman alaihi salam, minal asrar, daripada rahasia-rahasia. Lianna khatama Sulaiman, karena cincinnya Nabi Sulaiman, lamma fukida, ketika hilang, tidak ada lagi cincin, dhahaba mulkuhu, maka hilanglah kerajaan Nabi Sulaiman. Dari situ isyarat hilang cincin, hilang kerajaan. Maka di sini pun juga isyarat hilangnya cincin Nabi, maka berakhirlah masa khilafah. Isyarat sama-sama ada petunjuk. Wa khatamahu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma fukida, ketika tidak ada atau hilang min Utsman, intaqada alaihi al-amru, maka kemudian batallah ke atasnya segala perkara. Wa hasalatil fitan, dan terjadilah yang namanya fitnah, allati, yang afdat, membawa ila qatlihi, kepada terbunuhnya beliau Sayyidina Utsman sampai terbunuh. Ketika beliau mengaji, baca Al-Quran, kemudian beliau terbunuh. Wahwa, di sini disebutkan yaqra'ul Quran wal mushaf baina yadayhi, dan beliau terbunuh ketika membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran ada di hadapan beliau. Fawaqa'ad dam ala qawlihi, lalu kemudian menetes, tergugur darah ke atas firman Allah, fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka Allah cukupkan, isyaratnya apa? Sayakfikahumullah, Allah mencukupkan buat mereka. Sudah cukup sampai di sini. Huwas sami'ul alim. Ada di Yaman, subhanallah, orang meninggal dalam keadaan mengaji Al-Quran. Sekitar berapa tahun yang lewat mungkin ada. Dan beliau mengaji dalam keadaan berduduk, tangan beliau menunjuk ke ada ayat, belum ingat ayatnya, cuman isyarat ayat itu bagus, husnul khotimah.
Padahal beliau ini gawiannya apa? Tukang putiki sampah. Jadi kelihatannya kayak ya nengaran orang petugas DPR. DPR kalau itu sampah tuh dinas pengangkut ratik. Dianggap kadang-kadang kayak rigat, padahal justru dengan berkat ada mereka itu pasar jadi bersih. Coba kalau kada ada sehari jangan ada begawi pian kayak apa rigatnya pasar. Tapi subhanallah kita kadang-kadang kada ingat menghargai gawian mereka. Gajinya sedikit tapi gawiannya luar biasa. Nah orang ini juga diaman sana disebutkan beliau ini cuma begawi mutiki sampah. Tapi meninggalnya dalam keadaan subhanallah. Yang menjadikan orang tua apa? Hiri melihat meninggalnya. Meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, tangan beliau menunjuk kepada ayat yang mana di situ ulun ingat ayatnya, cuman bagus isyaratnya. Bahwasanya beliau ini termasuk hamba nang soleh. Jadi kita tangannya mengisyaratkan di Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Walaupun kada seperti itu meninggalnya, intinya akhir kalimat yang keluar daripada kita adalah kalimat yang bagus, zikrullah subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, beliau menutup hadis kitab beliau hadis itu dengan hadis Rasulullah SAW apa? Kalimatani khafifatani fil mizan, thaqilatani fil mizan. Jadi beliau menyebutkan hadis yang isyaratnya apa? Apapun yang kita ucapkan ketika akhir umur kita, selama itu adalah kalimat yang bagus, maka Allah menjadikan itu sebagai husnul khatimah, kata ulama. Beliau menutup hadis beliau dengan apa? Dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu ulama mensyarahi ini isyarat bahwasanya setiap kalimat yang bagus kadang mestikan kalau di hadis lain man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir dari kalimatnya adalah ucapan la ilaha illallah masuk surga. Kalau misalnya kada la ilaha illallah bang, misalnya subhanallah sama. Karena itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akhir kalimat yang keluar dari beliau apa? Kalimatnya Ar-Rafiqul A'la. Ketika hendak dicabut, beliau mengucapkan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Kita ya insyaallah mudah-mudahan dapat husnul khotimah dan akhir hayat kita ditutup dengan bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang bagus, dan tentu ini juga harus kita sesuaikan semasa hidup kita. Matal mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan hidup. Kalau hidup biasa berzikir, insyaallah meninggal pun dalam keadaan berzikir. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berzikir kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntung akan malam ini soalnya tanggung stop kena sedikit benar kesannya pulang, jadi biar habis malam ini. Jam berapa sudah? Apa? Hah? Baluman isya kalau lagi? Kita belum. Tenang aja, ada aja makanannya di sini. Insyaallah panitia nih kada apa orang tuh ujar orang tuh makasar. Kada kurang panitia masyaallah. Berkhidmatlah untuk umat Nabi Muhammad luar biasa. Disiapkan tempat, lampu tarang, kehujanan kada, kepanasan kada, kipas angin ada. Meja gasan belajar ada, banyak kopi disuruh mbak tuntung makanan pulang, kena banyak keluaran di amplopi pulang. Kehendak kalau yang terakhir itu kehendak. Amplop bandar aja kada apa-apa, kada diisi tapi jawaban paling kena terima kasih gitu aja di dalamnya. Atau di dalamnya Anda kurang beruntung. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ashfaka minal hajati yansaha rabata fi khinsirihi au fi khatimihi al khayta. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ashfaka, apabila apa bahasa kita gair
apa jurang? Ya takutan. Tapi Rasul kada ada istilah takut kan beliau. Cuman kalau bahasa kita, kalau pina takutan daripada suatu hajat, kalau pina kada keingatan, maka yansaha yang beliau lupa, maka beliau apa? Rabata, mengikat fi khinsirihi, di jari kelingking beliau untuk mengingatkan. Misalnya ada sesuatu kena jam berapa, jadi diikat supaya kena ikatan ini mengatakan, oh iya, aku kena ada janji jam, untuk pengingat supaya jangan kada ingatan lawan sesuatu yang memang diperlukan. Ya, itu salah satu cara. Au fi khatimihi, atau mengikat di cincin beliau al khayta, yaitu benang. Ini ulun kada tahu ke apa caranya, cuman ya gambarannya gitu. Ya, kadang-kadang kan cara-cara orang untuk supaya mengingatkan diri itu macam-macam. Kalau kita supaya teringat pakai bel. Wah, ini HP ditulis kena pengingat. Janji ada hari Rabu, maka hari Selasa sudah ditulis di apa di HP supaya mengingatkan. Jadi HP berbunyi sudah. Oi. Rabu ada janji. Oi, Rabu. Itu masing-masing caranya. Ya. Atau alarm, kalau subuh kita supaya terbangun bunyikan alarm terus bunyi. Soalnya kada bangun-bangun orang tetangga nang daur. Napa? Inya kada sing bangunan tetangga nang kemaukan mendengar bunyinya jaring benar. Inya tetap aja. Ini berarti rasa tegoh benar orang nenek. 3 buting alarm kada sing bangunan. Nang mendengar, nang dihiga, nang mau. Napa 3 buting berbunyi berataan, sebuting lagunya lagu. Napa nang dinyanyikan, dibunyikan, ini lain pulang lagunya. Ini mengaji, ini bang, nang terakhir apa? Lagunya kuburan. Ya tak ada bangun-bangun juga, berarti udah tegoh benar. Ada juga nang bangun tapi memariki ke alarm, tak dimatinya pula. Itu salah satu cara kalau Rasul seperti ini. Ya. Mengikat di cincin beliau. Ada riwayat lain daripada An Rafi' bin Khadij, qala ra'aitu fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam khaytan, itu benang. Faqultu ma hadza? Apa ini ya Rasul? Qala, beliau bersabda, asatadkuru bihi, supaya aku teringat dengannya. Jadi ya ini cara-cara untuk supaya mengingatkan. Mungkin setiap orang berbeda kan. Ya saat ini kita dengan alarm, tapi sebelumnya mungkin ada cara-cara tertentu untuk supaya ingat lawan janji. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Nah ini apabila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana, apabila ada, idza dakhala, apabila masuk, al-khala itu kamar mandi atau WC atau toilet, naza'a, maka melepas beliau khatamahu, cincin beliau. Ini tadi cincinnya bertulisan Muhammad Rasulullah. Tapi kalau cincinnya cincin biasa aja, kada ada apa-apa ya, kada apa-apa, kada usah dilepas. Ya namun dia hendak di luar, tombak kami keluar hilang terus. Apalagi amun berlian diandak di luar di WC umum, jangan salahkan. Nah, tapi kalau nang bertulisan Muhammad Rasulullah atau kalimat-kalimat nang mana itu adalah kalimat nang Al-Quran, hadis atau zikir, maka jangan lepas. Ya. Insya Allah kada ada juga nama ambil gitunya, kada tahu juga manfaatnya mungkin. Kecuali kalau memang orang itu tahu, oh ini khasiatnya ada. Nah. Waja'a rajulun, dan datang seorang laki-laki, wa alaihi khatamun, dan ke atasnya ada cincin, min syabahin, daripada syabah. Itu syabah ini jenis daripada tembaga. Tembaga itu kalau nang kuning-kuning warnanya, kuning-kuningan. Jadi mirip kayak emas. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, min sufrin, itu daripada cincin yang daripada warna kuning. Wahwa, dan adalah ia nau'un, jenis minan nuhas, daripada tembaga. Kanatil asnam, dan adalah berhala, tutakhadhu, dibikin, minhu, daripadanya tembaga tadi. Jadi bahari Tuhannya diulah dari tembaga.
Bahkan ada kan cerita nang Tuhannya diulah dari wadai. Jadi wadai ya gandum, orang bahari kan ulah wadai itu gandum. Lalu diulah jadi bentuk patung. Karena mas sudah jadi patung lalu disembahnya. Disembah-sembah seharian menyembah kelaparan, ambil sebuting dulu kurangi itu kebutingan tangannya, karena sampai akhirnya habis Tuhan dimakan. Maka tadi disembah, itu dimakan Tuhan. Tapi tetap aja berdalih, lihat begitu hebat Tuhan sampai bisa mengenyangkan kita. Ada aja alasan orang sudah otaknya tertutup, hatinya gelap, itu ada aja. Kayak ada dulu kan siapa? Perdana Menteri India, siapa ngarannya? Nang terkenal, orang hebat, pintar. Siapa ngarannya? Mahatma Gandhi atau ngarannya? Mahatma Gandhi. Dan orang India itu kan terkenal menyembah sapi. Maka sapi di India itu luar biasa mulia, kada boleh diganggu. Sapi berjalan di pasar, bakami, behera, kada boleh diganggu. Justru kalau toko lalu ada sapi bakami, senang bandarnya. Berarti Tuhan behera di situ. Maka kotorannya pun diambilnya, disapukannya. Bahkan ada kan kami sapi diminum. Nah, ini kan akal sehat di mana? Tapi ini itulah sudah hati tertutup, jadi dianggapnya seberataan yang keluar dari sapi itu adalah keluar dari Tuhan, maka suci berataan. Lalu ujar si Gandhi tadi, Mahatma Gandhi, lihatlah Tuhan kita mengalahkan kehebatan ibu kita. Apa? Kalau ibu kita menyusui kita cuman sampai umur 2 tahun, imba itu sudah ada disusui. Tapi kalau Tuhan sampai kita tua, kita tetap disusui oleh Tuhan. Minum susu sapi sampai tua, minum susu sapi. Hebat Tuhan ini. Nah, ini akal sehat sudah ada lagi. Kalau memang sudah tertutup. Nah, kemudian ketika ada orang memakai utas tadi, faqala, lalu Nabi bersabda, mali ajidu min karihal asnam. Ujar Nabi apa? Ada apa? Aku nih ajidu mendapatkan daripada engkau rihal asnam, baunya berhala. Karena tadi utas itu terbuat dari tembaga, sedangkan berhala terbuat dari tembaga. Jadi seakan-akan ini bau-bau berhala ada dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatarahahu, lalu dipacul oleh orang tadi, dilepas, dibuang. Summa jaa, kemudian datang pulang, wa alaihi, dan atasnya khatamun min hadid, cincin pulang terbuat dari besi. Kayak apa utas dari besi kan? Jarang kalau orang bawa utas besi ini. Faqala, lalu kemudian Rasul bersabda, mali ara alaika hulyatu ahlin nar. Ujar Rasul apa? Ada apa aku nih melihat ke atas engkau hulyata, perhiasan penduduk neraka. Jadi kalau tadi pertama itu bau-bau berhala, kalau yang kedua ini apa? Aku melihat ikamnya memakai pakaian orang penduduk neraka. Bah, kada nyaman kalau pakaian neraka dipakai di dunia sudah, berarti jagar ke neraka kena. Lalu apa? Fatarahahu, dilepas oleh orang tadi pulang, sahabat tadi. Wa qala, lalu berkata, ya Rasulullah, pembeh itu apa? Min ayyi syai'in attakhidu. Dari apa ulun bikin kalau gitu utas napa nang ulun ulah? Min ayyi syai'in attakhidu. Dari apa nang ulun bikin ya Rasulullah? Qala, lalu Rasul berkata, min warikin, daripada perak. Wala tutimmahu mithqalan, dan janganlah tutimmahu engkau melebihkannya atau menyempurnakannya daripada mithqal, satu mithqal. Semithqal sama dengan menyamai 4,231 gram atau 4,46 gram, sekitar 4,5 gram. Ini sebagian ulama madahkan kalau berulah utas perak jangan lebih daripada itu baratnya. Tapi sebagian ulama mengatakan gak ada apa-apa. Kalau ini berapa utas ini? Berapa gram? Tidak pernah menimbang bang. Ada kan yang tahu berapa kira-kira sih ini? Kalau seandainya lebih dari 4,5, kan boleh sudah haram gitu. Tapi ada ulama mengatakan kada apa-apa lebih daripada setengah gram. Lebih daripada itu. Nah, ini hanya mimbabil aula dari segi utama, yaitu jangan melebihi itu. Ya, kada nyaman juga lamun utas begono-gono sampai 10 gram, 20 gram napa? Satu mata aja pin asing beh itu kada nyaman juga, nang nyaman itu sederhana. Apa-apa itu nang nyaman sederhana, kada berlebih-lebihan.
Tsumma qala al-faslur rabi fi sifati na'lihi sallallahu alaihi wasallam wa khuffihi. Selanjutnya fasal yang keempat tentang sifat sandal dan sepatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, kemudian umur kita dipanjangkan oleh Allah dan selalu diberikan taufik dan hidayat kepada kita, dalam umur kita diberkahi, dalam harta kita diberkahi, dalam keluarga kita diberkahi, dan kemudian dalam lingkungan kita tinggal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara-saudara kita yang masih belum tergerak untuk hadir bersama dalam menuntut ilmu, maka Allah gerakkan hati mereka, ringankan kaki mereka untuk bisa hadir bersama kita. Dan bagi saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan daripada sakitnya. Dan bagi yang berpulang ke rahmatullah, semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satat. Wa salatullahi tagashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi lidnasi shifa, wa ala alil kirami syurafa, wa ala sahbi masabihil guran. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.